Xiao Xiao, itu nama yang cantik. Charlie menggumamkan sesuatu dengan santai dan mencubit dagu anak kucing itu. Anak kucing itu berperilaku cukup baik, matanya setengah tertutup dan kepalanya sedikit terangkat saat dia memegangnya. Charlie agak terkejut dan berkata, "Anak kucing ini cukup berani. Dia sama sekali tidak takut pada manusia." Maria Lynn tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Xiao Xiao lebih penyayang daripada kucing liar pada umumnya. Mungkin karena ia sering diganggu di komunitas kucing, jadi ia merasa orang-orang lebih bisa diandalkan daripada kucing-kucing sejenisnya." Setelah mengatakan itu, ia menatap wajah dan raut wajah Charlie yang tampan saat ia menundukkan kepala dan berpikir, jika tuan muda tahu bahwa ibunya masih hidup, ia pasti akan sangat gembira, bukan? Selama 20 tahun, aku mengira kerabatku tersayang sudah lama meninggal, tetapi aku tak pernah menyangka ibunya masih hidup. Mungkin tak ada yang lebih melegakan daripada ini. Pada saat ini, mungkin karena menyukai usapan lembut Charlie, Xiao Xiao perlahan bangkit, melengkungkan punggungnya, dan menghentakkan kakinya maju mundur beberapa kali dengan kedua kaki depannya sebelum bersembunyi di pelukan Charlie. Maria Lynn tersenyum dan berkata, "Sepertinya Xiao Xiao sangat menyukaimu, Tuan Muda." Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, membuka kamera dan berkata, "Tuan Muda, bolehkah saya mengambil foto Anda dan Xiao Xiao?" Charlie tidak terlalu memikirkannya, mengangguk sedikit dan menatap kamera sambil menggendong Xiao Xiao. Maria Lynn menekan tombol rana dan sebuah foto close-up beresolusi tinggi pun diambil. Karena lampu di halaman redup, ponsel secara otomatis menyalakan lampu kilat. Dalam foto tersebut, fitur wajah Charlie yang bersudut tersorot oleh lampu kilat membuatnya tampak lebih tampan daripada aslinya, seolah-olah telah menggunakan filter kecantikan otomatis. Maria Lynn menyerahkan ponselnya kepada Charlie, sambil tersenyum ia berkata, "Tuan Muda, lihatlah, apakah fotonya bagus?" Charlie tidak peduli dengan semua itu. Ia melirik foto-foto itu dengan santai lalu tersenyum, "Lumayan bagus." Maria Lynn tersenyum gembira, mengambil kembali ponselnya, dan dengan santai membuka WeChat untuk mengirim foto itu ke Margaret Ann. Ia tak pernah terpikir untuk memotret Charlie sebagai kenang-kenangan sebelumnya. Ia ingin memotret Charlie barusan, pertama karena ia merasa foto pria dan kucing itu sangat serasi, dan kedua karena ia ingin mengirimkan foto-foto itu kepada Margaret Ann untuk dilihat. Selama bertahun-tahun, Margaret Ann tak pernah berani mendekati Charlie. Dulu, saat Charlie masih di panti asuhan, mungkin situasinya sedikit lebih baik karena stafnya bisa diam-diam mengambil beberapa foto untuk dilihatnya. Namun, belakangan ini, kekuatan Charlie semakin kuat dan orang-orang yang selalu ada di sisinya perlahan-lahan mulai menjauh dan menjaga jarak. Mungkin sulit baginya untuk terus-menerus melihat foto terbaru Charlie. Pada saat ini, Anseki telah meninggalkan Kinkakuji dan pergi ke prefektur Aomori, yang berjarak beberapa ratus kilometer dari Kinkakuji. Aomori terletak di bagian paling utara daratan Jepang dan terkenal dengan apel dan tanaman komersial lainnya. An Seongkei memiliki perkebunan sendiri di sini, serta lini produksi pemrosesan mendalam untuk produk-produk terkait apel. Produksi apel Aomori menyumbang setengah dari total produksi apel Jepang, dan An Seongkei menyumbang setengah dari produksi apel Aomori. Selain itu, bisnis ekspor utama ditangani oleh perusahaannya. Setelah Margaret Ann dan Chang Ying-wet menikah, selain membantu keluarga mereka menghasilkan uang, mereka juga berinvestasi di berbagai industri di seluruh dunia melalui berbagai perusahaan cangkang dan pemegang saham nomini. Investasi ini mencakup perusahaan teknologi, energi, dan industri yang sangat menguntungkan, serta usaha kecil yang tidak terlalu menguntungkan. Misalnya, investasi mereka di Apple, di Aomori berskala besar,
tetapi keuntungan aktualnya tidak tinggi. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Investasi mereka di Aomori terutama disebabkan oleh kondisi geografis dan kekasan industri di sana, yang memberikan banyak kemudahan bagi mereka. Prefektur Aomori memiliki kepadatan penduduk yang rendah, sekitar sepertiga dari kepadatan penduduk rata-rata di Jepang. Keuntungan dari daerah yang jarang penduduknya adalah lebih mudah untuk bersembunyi, terutama dalam bentuk perkebunan yang kecil kemungkinannya untuk ditemukan oleh orang luar. Terlebih lagi, lokasi geografis Aomori cukup strategis bagi Ansei. Beberapa ratus kilometer ke selatan terdapat kawasan-kawasan maju di daratan Jepang, seperti Tokyo dan Osaka, dan beberapa puluh kilometer ke utara terdapat Hokkaido. Aomori hanya dipisahkan dari Hokkaido oleh Selat Tsugaru dan juga terhubung oleh terowongan bawah laut. Dengan perahu, Anda dapat pergi ke timur menuju semenanjung Korea dan timur jauh Rusia dan ke barat menuju Samudra Pasifik yang luas. Dari pelabuhan Aomori, jaraknya hanya 7 atau 8.000 kilometer ke San Francisco yang sangat strategis. Anseki mengendalikan bisnis ekspor apel Aomori dengan mengakuisisi sejumlah besar perkebunan dan menekan harga serta laba ekspor, sehingga mustahil bagi pesaing untuk mengimbanginya. Yang lain menanam apel untuk menghasilkan uang, tetapi dia tidak peduli dengan menghasilkan uang, sehingga margin keuntungannya paling rendah. Dengan margin keuntungan yang rendah, rasio harga kinerja di mata konsumen tentu saja lebih tinggi. Tujuan utama Margaret Ann dalam mengendalikan ekspor apel Aomori adalah menggunakan ekspor ini untuk membuat jalur pengiriman barang lintas batas sehingga memungkinkannya mengangkut barang-barang khusus melalui ekspor apel. Karena takut akan penyelidikan Charlie, ia pindah ke sini setelah kematian penyihir penyembunyian Void menetap di perkebunan terbesar di bawah komandonya. Lereng bukitnya ditumbuhi pohon apel, semuanya dikelola oleh orang-orangnya, dan sistem keamanan tersembunyi telah lama dibangun yang sangat menjamin keselamatannya. Saat itu, ia sedang berada di gedungnya sendiri di perkebunan, menikmati jus apel yang baru saja diekstrak menggunakan metode pemerasan tradisional, ketika tiba-tiba menerima foto kiriman Maria Lynn. Ia sangat gembira dan memegang ponselnya dengan kedua tangan, menatap Charlie dengan saksama di foto itu. Sudah lama ia tidak melihat foto Charlie sejelas ini. Melihat wajah tampan putranya dan senyum santai yang jarang terlihat di wajahnya saat menggendong anak kucing itu, suasana hatinya langsung membaik. Pada saat ini, Suster Son masuk dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Jingqing ingin bertemu Anda." Saat Margaret Ann memperbesar foto Charlie dan dengan hati-hati mengamati wajah putranya, dia tersenyum dan berkata, "Biarkan Jingqing masuk." "Baik, Nyonya." Saudari Sun berbalik dan keluar, lalu segera masuk bersama Jingqing. Jingqing menghampiri Margaret Ann dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Jingqing akan segera pulang. Saya datang untuk berpamitan dan ingin tahu apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan." Margaret Ann meletakkan ponselnya, tersenyum, dan berkata, "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu sudah bekerja keras beberapa hari terakhir ini, Amitabha." Jingqing menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Anda sungguh menyanjung saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Anda." Perasaan Jingqing terhadap Margaret Ann bukanlah sanjungan, melainkan rasa hormat yang tulus. Sebelumnya, ia mengabdikan diri pada agama Buddha dan percaya bahwa semua makhluk setara di bawah Sang Buddha. Namun, setelah berhasil mencapai pencerahan di bawah bimbingan Margaret Ann, ia menyadari bahwa baik agama Buddha maupun Taoisme berada di bawah jalan surgawi, dan bahwa semua makhluk tidak setara karena jarak setiap orang dari jalan surgawi berbeda. Ambillah dirinya sendiri sebagai contoh. Setelah mencapai pencerahan, umurnya beberapa dekade,
atau bahkan ratusan tahun lebih panjang daripada manusia biasa. Apakah ini berarti semua makhluk hidup setara? Tentu saja tidak. Margaret Ann sendiri belum mencapai pencerahan dan mungkin jauh dari Dao daripada Jingqing setelah mencapai pencerahan. Namun, menurut Jingqing, kesempatan untuk lebih dekat dengan Dao sepenuhnya berkat dukungan Margaret Ann, jadi ia seharusnya menghormati dan berterima kasih kepadanya. Margaret Ann memandangi foto Charlie sejenak sebelum akhirnya meletakkan ponselnya dengan enggan. Ia pun membalas Maria Lynn. "Terima kasih Han, adalah si senior." Lalu dia berkata kepada Jingqing, "Kamu sudah lama berada di Jepang, yang menyebabkan banyak masalah di rumah. Sekarang semuanya sudah beres di sini, kamu bisa kembali dan mengurus urusanmu." Jingqing mengangguk sedikit dan berkata, "Saya berencana berangkat ke Tokyo nanti dan mengambil penerbangan paling awal untuk kembali." Margaret Ann tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu bisa memutuskan sendiri waktunya. Kalau kamu memutuskan untuk pergi nanti, aku akan meminta seseorang mengantarmu ke sana." Sementara itu, villa lantai atas Zijin Mountain Villa. Maria Lynn menatap Charlie dan Xiaoxiao sambil tersenyum, lalu bertanya dengan lembut, "Tuan muda memberitahu saya di telepon bahwa beliau telah menemukan sesuatu yang baru. Bolehkah saya bertanya apa itu?" Sambil menggendong Xiaoxiao, Charlie berkata kepada Maria Lynn, "Aku bertemu Nanako hari ini, dan saat mengobrol dengannya, aku menemukan detail yang sebelumnya kulewatkan. Saat itu, di kuil Kixia, dia mendapatkan pencerahan dari seorang biksu bernama Jingqing, sehingga dia bisa mencapai pencerahan. Aku jadi penasaran, orang macam apa yang mau mengambil risiko membuka diri untuk mencerahkan orang asing?" Jantung Maria Lynn berdebar kencang. Charlie memperhatikan guru Jingqing, yang berarti dia telah melihat sekilas apa yang disembunyikan Margaret Ann. Jadi dia bertanya pada Charlie, "Apakah Tuan Muda menganggap identitas Tuan Jingqing ini patut dipertanyakan?" "Ya," Charlie mengangguk dengan tegas. Maria Lynn berkata, "Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang hal-hal seperti itu. Bagi para kultivator, rahasia mereka penting, tetapi terkadang mereka juga merasa bahwa warisan itu penting. Sama seperti guruku, ketika beliau menyendiri di pegunungan 100.000, beliau masih menjadikan ayahku dan Victoria sebagai muridnya." Saat Maria Lynn mengucapkan kata-kata ini, ia merasa mual. Ia sudah tahu karakter Meng Changsheng yang keji, tetapi agar tidak menimbulkan kecurigaan Charlie, ia hanya bisa memaksakan diri untuk menjadikannya contoh. Charlie berkata, "Wajar jika dikatakan demi warisan, tapi kepergian Nanako ke kuil Kixia bukanlah suatu kebetulan, melainkan sesuatu yang dilakukan orang lain dengan sengaja." Setelah berkata demikian, ia pun menceritakan bagaimana Nanako sengaja dipancing oleh seorang perempuan di dalam lift, termasuk fakta bahwa perempuan itu telah menghilang. Mendengar ini, Maria Lynn mengerutkan kening. Dia tahu bahwa begitu Charlie memahami sumber pencerahan Nanako, masalah itu pasti akan terungkap. Lebih jauh lagi, fakta bahwa wanita itu telah meninggalkan Aurus Hill hanya menambah kecurigaan Charlie. Namun, ia juga tahu bahwa Margaret Ann tidak berdaya karena Charlie punya caranya sendiri. Belum lagi seorang wanita muda, bahkan seseorang seperti Master Jingqing yang memiliki kultivasi tetapi tidak tinggi, mungkin tidak akan mampu menyimpan rahasia di hadapannya. Selama Charlie menemukan wanita itu, ia akan mengetahui segalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, ia tidak berani lagi mencoba mengarahkan penilaian Charlie karena ia adalah wanita yang cerdas. Ia merasa bahwa begitu Charlie mulai memperhatikan dan menganalisis anomali di sekitarnya, ia akan memandang masalah dengan pola pikir dialektis dan mencari kebenaran. Jika ia terus mencoba mengarahkan penilaiannya ke arah yang salah, ia pasti akan menyadari ada yang salah dengan dirinya. Oleh karena itu, Maria Lynn segera berkata dengan tegas, "Saya rasa analisis Anda sangat masuk akal. Jika Cai Zi sengaja dibawa ke kuil Kixia dan kemudian guru Jingqing datang untuk memberinya pencerahan secara kebetulan,
maka itu membuktikan bahwa mereka pasti bersekongkol, dan ini mungkin menjadi terobosan penting. Benar, menerima penegasan Maria Lynn meningkatkan kepercayaan diri Charlie dan dia tidak lagi meragukan bimbingan Maria Lynn sebelumnya. Ia berkata dengan serius, "Mungkin akan sangat sulit menemukan wanita itu sekarang, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit menemukan Master Jingking. Sebagai tokoh terkenal di komunitas Buddha, keberadaannya seharusnya relatif mudah dilacak. Nanako berkata bahwa ia baru-baru ini memimpin pemakaman Master Coin dari kuil Kinkakuji di Jepang. Jadi ia seharusnya segera kembali ke Jepang.